I want your liver. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal bahas film berjudul Wrath of Man. Film kali ini akan menceritakan seorang mafia yang akan balas dendam pada gerombolan mafia lain karena telah membunuh putranya. Namun, di balik pencarian tersangka ini, banyak sekali plot twist yang harus ditemui Jason Statham alias Ed. Bahkan ketika ia kegocek seorang polisi. Lantas bagaimana aksi Jason Statham kali ini? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita putar alur filmnya. Eits, tapi sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja. Kamera, rolling, and action. Pada awal film, terlihat sebuah mobil baja memuat sejumlah uang dari depot. Di situ ada dua penjaga yang bertugas mengawal uang tersebut agar sampai di tempat tujuan dengan aman. Namun sayang seribu sayang, baru saja keluar beberapa meter dari depot, tiba-tiba mobil itu dihadang sekelompok perampok bersenjata yang kemudian menembak mati para penjaga. Beberapa pekan setelah kejadian, kita akan melihat perusahaan Fortico. Fortico ini merupakan penyedia layanan jasa keamanan pengantara uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke tempat lain. Di dalam ada seorang pria bernama Patrick Hill atau biasa dipanggil Ed. Karena kehilangan dua penjaga yang tadi kita lihat di awal, manajemen Fortico pun merekrutnya. Setelah itu, Ed bertemu seorang senior bernama Brule yang akan menjadi pembimbingnya. Brule mengatakan bahwa Ed harus melalui serangkaian tes mulai dari tes kebugaran, menembak, dan menyetir mobil dengan minimal skor 70 agar bisa lulus. Dimulai dengan tes kebugaran, kemudian menembak, lalu menyetir. Ed nampaknya tidak terlalu mencolok maupun goblok, karena dia mendapatkan skor tepat 70 sesuai standar kelulusan. Di hari pertamanya, Ed pergi bersama seorang senior lain bernama Dave yang songong. Ia meminta Edge tetap di belakangnya karena jika ada sesuatu hal tak diinginkan, dia akan menjadi orang pertama yang melindunginya. Hari pertama pun berjalan lancar. Saat Dave akan absen pulang, terlihat sorot matanya penuh kemarahan dan balas dendam, sehingga bisa disimpulkan bahwa Edge memiliki tujuan tertentu di sana. Di hari kedua, Edge dan Dave berada di dermaga, sementara Brule masuk ke kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Namun tak berselang lama, HT mereka pun berbunyi dengan berita bahwa Brule sedang disandra para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uangnya dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa Brule. Sontak hal itu membuat Dave begitu panik, berbanding terbalik dengan sikapnya di awal tadi. Dan justru Edge lah yang nampak begitu tenang dan meminta Dave mengikuti perintah perampok itu. Setibanya di lokasi, para perampok menyuruh salah satu di antara mereka melemparkan uang tebusan. Alhasil, Edge pun menawarkan diri melakukannya dan menyuruh Dave si culun diam di tempat. Dan saat melemparkan uang tersebut, sehingga salah satu perampok keluar dari mobil, dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan. Di sini, kita bisa merasakan ada jiwa yang sangat dark dalam diri Edge. Dan ketika si ketua perampok kabur, Edge pun mengejarnya sampai tertangkap. Ia kemudian bertanya tentang dalang di balik perampokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun nampaknya dia tidak mengetahui apa-apa. Keesokan harinya, Edge dipanggil ke kantor untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin. Di situ juga ada dua orang agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu lalu. Kedua agen FBI itu pun menunjukkan rekaman kejadian waktu itu alias kejadian di awal tadi, yang faktanya ada 3 korban melayang, yakni 2 petugas dan 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Dari rekaman tersebut, kita bisa simpulkan bahwa warga sipil itu pasti punya hubungan dengan Edge dan kemungkinan itulah alasan Edge mendaftar di sini. Kedua FBI ini pun menghubungi atasannya tentang kecurigaan mereka bahwa Edge adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun. Waduh, jadi sebenarnya siapa sih ini si Edge? 3 bulan kemudian, terlihat Edge bertugas bersama Brule yang kembali dihadang oleh beberapa perampok yang mempilok mobil mereka dan meminta semua uangnya. Dan kita lagi-lagi akan dibuat terkejut ketika perampok itu dibuat ketakutan setengah mati ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah Edge.
Bahkan mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja. Tak hanya atasan di kantornya saja yang dibuat terkejut sampai menganggap H psikopat yang memiliki aura mengerikan. Dave dan Bullet pun membicarakan sosok H ini saat salah satu perampok ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya. Kita akhirnya mengetahui sosok si H ini yang ternyata seorang ketua mafia paling dicari FBI. Dalam adegan ini, terlihat H sedang bersama anak sulungnya. Lalu, H mendapat telepon dari salah satu anak buahnya bernama Mike. Selain melakukan bisnis bagus tapi bukan bisnis baik, mafia yang diketuai H ini juga melakukan pekerjaan kotor lain, yakni merampok uang. Siang itu, karena salah satu anak buahnya tidak datang untuk mengawasi rute perjalanan mobil incaran mereka, maka Mike meminta tolong pada H alias bosnya sendiri untuk turun tangan menggantikannya. Sesampainya di lokasi, kita akan mengetahui bahwa sudah ada kelompok lain yang lebih dulu merampok uang di mobil baja itu. Saat berusaha merebut mobil incarannya itu, H meninggalkan putra satu-satunya di dalam demi pekerjaan kotornya. Namun sayangnya, anak muda itu justru menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Dan saat akan menolongnya, H sendiri ditembak dan koma selama 3 minggu. Usai melewati pemulihan, H menemui teman FBI-nya untuk meminta daftar orang yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Suasana mafia asuhannya pun terlihat tegang dan ketakutan karena mereka menyadari bahwa H sangat murka karena anak satu-satunya tewas akibat kelalaian mereka. Namun rupanya, melampiaskan nafsu pada bawahannya bukanlah style H. Yang diinginkannya hanyalah nama orang yang telah menarik pelatuk pada putranya. Dengan cepat, H dan timnya pun mencari satu persatu orang dalam daftar tersebut hingga didapatkan sebuah nama Gacy bersaudara. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, H menyuruh anak buahnya memberikan uang dan membiarkan orang tersebut melanjutkan hidupnya. Baik ya mafia gini. Tak ingin membuang waktu, H dan anak buahnya langsung mendatangi kediaman Gacy bersaudara. Namun ternyata mereka hanya menjalankan bisnis pengenjeritan di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan perampokan. Namun, H tetap membunuh Gacy bersaudara dengan begitu santai dan tanpa emosi sedikit pun. Hal itu merupakan bentuk ketidaksukaan H kepada bisnis kotor. Ia kemudian meminta anak buahnya memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu dan membiarkannya pergi. Perilaku H ini justru membuat Mike khawatir, karena sebagai orang terdekatnya, Mike tidak ingin bermasalah dengan pihak-pihak yang dirugikan dalam aksi perburuan ini. Namun dengan koneksi yang dimilikinya, H mencoba mencari pelaku dengan pendekatan lain, yakni menyamar sebagai penjaga keamanan Vertigo dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya, adegan kembali flashback ketika awal kejadian ini bermula. Saat itu, ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan uang untuk memperbaiki perekonomian. Dan sudah pasti, salah satu dari mereka ada si pelaku yang telah membunuh anak H, yakni pria pemilik luka di wajahnya bernama Jan. Yang mana dari ke-6 tentara tersebut, Janlah yang paling muda dan paling brutal. Dengan keahlian tentara yang mereka miliki, mereka pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar, yang setelah dipotong sana-sini hanya menyisakan 1 gepok, yang mana jika dibagi 6 itu akan sangat tidak cukup. Alhasil, sang leader pun berinisiatif melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, yakni merampok uang mobil lapis baja. Dan inilah awal dari semuanya. Dengan persenjataan yang mereka beli dari perampokan sebelumnya, mereka langsung menjalankan aksi tersebut dibantu oleh salah satu rekan sang leader yang tidak lain adalah orang dalam alias oknum menjaga di Vertigo itu sendiri. Waduh, siapa tuh kira-kira ya? Lanjut, menariknya adalah Anda akan dibuat emosi kepada Jan karena alasannya membunuh anaknya H sangatlah kekanak-kanakan. Awalnya, salah satu penjaga Vertigo memberontak sehingga Jan dengan brutal membunuh mereka. Lalu, Jan yang kesal pun akhirnya membunuh anak H tanpa perlawanan sama sekali. Pembunuhan itu murni dilakukan hanya karena kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan. Kini, kita bisa melihat Jan dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan berkat hasil rampokan tadi. Namun, sang leader ternyata tidak cukup puas dengan hal itu dan bermaksud mendapatkan uang lebih banyak lagi.
Apakah yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka berencana merampok langsung dari tempat penyimpanan uang di Fortico. Dan dengan bantuan orang dalam yang masih tidak diketahui identitasnya itu, mereka sangat bersemangat melakukan aksi tersebut. Sementara itu, saat dalam perjalanan mengantar uang, H tiba-tiba ditawari Brule untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak seberapa di Fortico. Dari sini, terungkap fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra H adalah Brule. Tak ingin gegabah bertindak, H pun mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putranya. Akhirnya, ia bersedia membantu Brule dalam rencana perampokan tersebut. Setelah memberitahu Jan dan kelima temannya bahwa H ikut bergabung, mereka pun pergi ke lokasi yang telah ditentukan, di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil sehingga mereka bisa masuk dengan mudah ke Fortico dan mengambil semua uang langsung dari sana. Sampai di Fortico, para perampok pun langsung menjalankan aksinya. H ditugaskan untuk menjadi sandera sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Brule sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan dirinya. Namun, para penjaga justru melakukan perlawanan, sehingga terjadi baku tembak yang mematikan. Ketika beberapa perampok sibuk memasukkan uang ke dalam mobil dan adu tembak, H bergerak cepat memeriksa wajah seorang perampok. Dan saat melihat tidak ada bekas luka di wajahnya, H sadar bahwa dia bukanlah pelaku yang dia cari. Setelah menyelamatkan Dave dan atasannya, H pun menyamar sebagai perampok dan berhasil melumpuhkan 4 perampok yang ada. Ia kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar. Kini menyisakan Jan dan sang leader. Brule pun akhirnya membantu mereka dengan membunuh semua rekan-rekan sesama penjaganya. Yang mana saat H akan menembak kedua perampok yang tersisa, Brule langsung memberondongnya dengan pistol UMP full skinnya. Dengan perencanaan yang matang, mereka bertiga pun berhasil kabur dari Fortico. Di sini, terlihat sang leader mengalami pendarahan akibat tembakan tadi. Ia juga memiliki firasat buruk terhadap Brule karena akan meninggalkannya dan bersumpah membunuhnya. Namun, karena kondisinya yang sangat buruk, si leader justru tewas oleh anak buahnya sendiri dan harus almarhum sebelum menikmati semua uang colongannya. Kini, tersisa Jan dan Brule. Mereka pun tetap dalam rencana awal memindahkan semua uangnya ke dalam mobil. Namun, saat Brule lengah, Jan pun langsung menodongkan senjata api sehingga membuat Brule tewas saat itu juga. Pada akhirnya, Janlah orang terakhir yang tersisa dan melanjutkan hidupnya dengan uang hasil rampokan haramnya itu. Lalu, suatu malam, saat Jan sedang di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari salah satu tas berisi uang tersebut. Di sini, Anda akan semakin terkejut melihat H juga ada di sana dalam keadaan sehat walafiat walau saat itu dihujani peluru. Setelah itu, H menyuruh Jan membaca catatan medis kematian anaknya. Dengan maksud akan membunuh Jan dengan cara dan kematian yang sama dengan yang dialami oleh anaknya. Dimulai dengan menembak hati, kemudian paru-paru, lalu limfa, dan terakhir jantung, sehingga sakit yang dirasakan anaknya dirasakan pula oleh Jan kampret ini. Setelah semua selesai, pemimpin CIA pun langsung mengambil alih TKP, di mana H menawarinya semua uang tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang telah berhasil didapatkannya. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup memuaskan. Jason Statham emang gak perlu lagi didakuin sih ya. Kalau main di film-film dor-doran begini, pasti ujung-ujungnya jadi jagoan dengan sifat misteriusnya. Oke, segitu aja alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dia pamit dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!